check out. Powerful name is the name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For your raised to life again. And you have no rival. You have no equal. And forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you thought I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my... Selamat datang keluarga besar GBI Katariso. Selamat pagi. Shalom Aleichem. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Di saat ini, di hari Minggu ini, kita percaya buat anugerah Tuhan yang senantiasa dan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita pada saat ini kita beribadah untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya saat Tuhan ditinggikan, kemuliaannya dinyatakan tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita, tundukkan kepala semuanya. Bawa ucapan syukurmu bagi Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Ku memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Ku bawa syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang termulia. Nama-Mu besar untuk selamanya. Tuhan ku kagumi, Tuhan ku cintai, Tuhan ku sayangi. Berkat-Mu melimpah
setiap langkahku, dalam setiap musim hidupku. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia. Namamu kekal dulu, sekarang dan selamanya. Ku bawa pujian bagi namamu, Ku tinggikan Kaulah yang kudus dan mulia. Tiada Allah sepertimu, Percaya Kau Tuhan hadir seperti Engkau. terus hadir di dalam segala alam hidupku. Pelihara hidupku, Ku naikkan pujianku dan sembahku bagai namamu. hidup kami. Ku percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kekudusan-Mu memenuhi bait-Mu Tuhan. Ku tersungkur di hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu yang terindah. Pujian kami bagi-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah sembah kami bersama. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita lah yang hebat. Kami percaya Tuhan. Nyatakan bersama-sama, yo. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, kan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan. sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, memenuhi hidupku. Kemuliaan bait-Mu kudus-Mu, kasih-Mu kan mengalir, anugerah-Mu yang besar. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Kau lebih dari segalanya. Terpujilah Kau Tuhan Allah yang hebat. Narabatakan nama-nama sekayata larama-rabase. Inarababadadala dirase. Bayama sekayata karmabanamuji. Telohere benalamu alabana maseba. You are Shahar, you are Shahar, Hallelujah. Mainarama setenere, sibatakan nanita kalaramo, sibanarabatakan namaramase. Ya ulai dan mati hadirani haite, roya sabana bogoya tere halanya mau. Oh soria, soria. Baina bagano eseder karena ya nama bano. Sebe narasia natuna ki atasya aja bahuni alayana sena ketetapalah perlindungan, pertolongan dan penghiburan, batu keselamatan, kota benteng kehidupanku yang selalu ada dalam, yang mengalir dalam setiap waktu. Ku naikkan syukurku bagi nama-Mu yang besar. Engkau yang mulia, kemuliaan-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, bolehlah kesempatan pada saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita bagi Tuhan tinggi-tinggi lebih daripada kepala. Nikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan yang mengalir untuk setiap kita saat ini. Kemuliaan. Angkat kedua tanganmu, pandang di dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Di tempat maha tinggi, Engkau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. mari datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan. Berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Tuhan. Maha tinggi, Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari datang kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak seluruh bumi penuh tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa kami yang di tempat maha tinggi, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sungguhlah kami bersyukur di hari-hari yang Kau berikan, khususnya di saat ini Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Satu tujuan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah urapan kuasa-Mu terjadi dan meliputi setiap kami Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini diurapi dengan urapan baru. Dan setiap kami yang hadir dengan penuh haus dan lapar akan kebenaran firman, diberkatilah, dikenyangkanlah, dipuaskanlah kami Tuhan. Sehingga kuasa kemuliaan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa. Siapkah hati kami untuk kami memuliakan lebih dahsyat bagi kemuliaan Kau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan dan meninggikan namanya, katakan bersama, amin. Amin, amin, amin. Yes, sekali lagi selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan shalom aleichem. Damai sejahtera untuk setiap kita semua. Berikan tos kanan kiri depan belakang IG ya. Tuhan memberkati engkau saat ini. Semangat engkau senantiasa dalam Tuhan. Oh iya, silahkan duduk. Kita naikkan pujian bagi Tuhan sebab Dia Allah yang setia, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama Tuhan Yesus. Ayo kita bernyanyi buat Tuhan semuanya. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Come on! Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Ya, Kau terbesar dan mulia, ajaib segala perbuatanmu Tuhan. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau Allah yang kekal dan mulia untuk selama-lamanya. Go! Nyatakan bersama-sama yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama mari nyatakan dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, semua. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menari, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
dan terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji nama-Mu. Kau terbesar dan mulia. Coba. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Mari sekali lagi, oh, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua umat-Mu kan menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Engkau yang maha kuasa dan mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan lukiskan kasih-Mu Tuhan. Dan terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Kau yang maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sama-sama dekat kasih-Mu, Kau setia menjagaku. Sama-sama katakan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sekali lagi dengan iman-Mu. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Oh, maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Oh, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang,
Tuhan. Ku percaya kemuliaan-Mu selalu nyata dan terus nyata dalam hidupku Tuhan. Ku percaya kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan baru untuk kami tetap hidup dalam pengharapan dalam Engkau. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Percaya kami Tuhan, hanya bagimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, kemuliaan buat Allah kita yang besar dan luar biasa. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari bawa kami lebih dalam lagi saat pagi hari ini, untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, kok nggak jalan-jalan? Kalau sudah silakan duduk. Biar nggak jalan-jalan tapi tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Baik, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Iya. Baik, multimedia boleh tolong dipersiapkan materinya. Hari ini saudaraku kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema indah dalam pemandangan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 16. Seharusnya kita membaca dari ayat yang pertama, tetapi untuk mempersingkat waktu kita akan baca dari ayat yang ke-6 saja. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 13. Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik dan saya akan bacakan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu berfirmanlah Tuhan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, multimedia tolong dipersiapkan materinya. Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan memilih seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, seorang raja yang indah dalam pemandangan Tuhan, karena Saul sudah ditolak oleh Allah sebagai raja atas Israel. Dan dari pilihan anak-anak Isai yang ada 7 orang itu, saudaraku, ternyata pilihan Tuhan jatuh kepada seorang anak yang masih pipinya kemerah-merahan, yang elok parasnya, seorang anak yang mungkin tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri, Isai. Tetapi saudaraku, Daud mendapat kasih, mendapat perkenanan Tuhan. Daud menjadi indah dalam pemandangan Tuhan, dan dia dipilih menjadi raja pengganti atas raja Saul, ya, atas bangsa Israel. Saudaraku, jujur, kalau kita ditanya, saudaraku, ya, ketika kita bicara, kalau engkau mengatakan sesuatu itu indah, sesuatu itu bagus, maka yang pertama kali, apa yang nampak terlihat, betul ya? Apa yang ada terlihat di depan mata, bungkusnya, kulitnya, luarnya, gitu ya. Makanya seringkali, saudaraku, saya seringkali bertanya kepada pasangan yang akan menikah, kenapa kamu menyukai dia? Habis dia cantik sih, Pak. Habis dia ganteng sih. Habis dia cool. Dia belum tahu aja deh nanti kalau sudah menikah, ternyata matanya jelalatan. Apa yang nampak di luar, apa yang kelihatan di depan mata, itu yang seringkali orang katakan indah, orang katakan bagus. Betul ya? Boleh lanjut multimedia. Tetapi ternyata, saudaraku, apa yang dipandang oleh manusia itu tidak seperti apa yang dipandang Allah indah. Tuhan akan memandang seseorang indah bukan apa yang nampak di luarnya, bukan apa yang terlihat di mata, tetapi saudaraku, apa yang tidak terlihat, apa yang ada di dalam. Sebab Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Tuhan memilih seorang yang bernama Daud, seorang anak yang masih pipinya kemerah-merahan. Kenapa Tuhan memilih dia? Karena Daud menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Saya rindu setiap kita adalah pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Saya rindu setiap kita adalah orang-orang yang indah, bukan saja di pemandangan manusia, tetapi juga indah dalam pemandangan Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang indah
dalam pemandangan Tuhan. Ya, tentu banyak cara, banyak hal yang bisa kita gali dalam firman Tuhan secara keseluruhan. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan menyoroti dalam nats yang kita baca, bagaimana Daud, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Boleh lanjut multimedia. Yang pertama ayat 11, saudaraku, saya sudah catat di sini ya. Yuk kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudaraku, sebelum Daud mendapat sebuah promosi dari Tuhan, sebelum Daud menjadi pribadi yang dikenal dan dipandang oleh banyak orang, ternyata Daud hanyalah seorang anak kecil yang tidak dipandang oleh orang, tidak dipandang oleh siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Dia hanya mengembalakan kambing dan domba. Sebuah profesi yang pada zaman itu dianggap sebuah profesi yang sangat sederhana. Dan ironinya saudaraku ya, Daud mengembalakan kambing domba itu milik ayahnya sendiri. Lebih parahnya lagi, cuman 2-3 ekor. Menyedihkan sekali saudaraku. Tapi di tengah-tengah proses, di tengah-tengah pembentukan Tuhan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan seorang Daud, Daud menerima proses itu dengan sukacita. Daud bersedia dibentuk oleh Tuhan, Daud bersedia dipersiapkan oleh Tuhan. Ternyata di dalam kesemuanya itu Tuhan mempersiapkan sebuah rancangan, sebuah rencana yang besar bagi hidup Daud. Apa itu? Menjadi raja atas bangsa Israel. Hal yang pertama saudaraku yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi indah dalam pemandangan Tuhan. Ketika kita punya kerelaan hati, ketika kita bersedia, ketika kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diproses, untuk dipersiapkan oleh Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. Saudaraku, kalau kita bicara kata dibentuk, diproses, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Pasti tidak enak. Sekali lagi ya, ketika kita bicara kata dibentuk, ketika kita bicara kata diproses, itu pasti tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi percayalah, dalam kesemuanya itu Tuhan punya rancangan indah dalam hidup kita. Gambaran yang seringkali dipakai adalah dia penjunan, kita tanah liat. Saudara tahu ya, ketika tanah liat mau dibentuk, diproses menjadi sebuah barang yang berharga mahal, maka tanah liat itu mulai dari proses awalnya, dia harus dipilah sedemikian rupa, diinjak-injak supaya butirannya menjadi halus, dibanting-banting. Bahkan tidak jarang saudaraku, ketika dia sudah sedemikian dibentuk lalu gagal pembentukannya, maka dia kembali lagi dihancurkan, dibanting, diinjak-injak kembali. Saudara mau dibanting, diinjak-injak? Tapi Tuhan seringkali izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi sebuah bejana yang indah dalam pemandangan Tuhan, Sang Penjunan Agung dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud, saudaraku. Boleh lanjut multimedia, ya. Saudaraku, di tengah-tengah kesendirian Daud yang mengembalakan kambing domba dalam pekerjaan yang sederhana yang tidak dipandang oleh orang zaman itu, seorang gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor, tapi di tengah-tengah kesendiriannya, di tengah-tengah dia sedang mengembalakan kambing domba, dia tidak berdiam diri, dia tidak meratapi nasib, dia tidak bermalas-malasan, dia tidak hanya cuman tidur.
Ada banyak orang ketika di tengah-tengah masa proses seperti ini, ketika dia merasa dirinya gagal, ketika dia merasa dirinya tidak berharga, ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, ada banyak orang yang memilih untuk cuman tidur. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, terus tidur lagi, sampai tidur selamanya. Nggak bangun-bangun lagi, ya. Daud tidak, tapi Daud dikatakan saudaraku, dia mengasah keterampilan bermain kecapinya sampai dia menjadi pemain kecapi yang profesional, menjadi pemain kecapi yang sangat baik. Sampai satu kali ketika Saul diganggu oleh roh jahat, ya, karena roh Tuhan sudah undur dari Saul dan Saul diganggu oleh roh jahat, dan orang yang dekat dengan Raja Saul merekomendasikan seorang anak Isai yang bernama Daud untuk bermain kecapi buat Saul, supaya Saul merasakan ketentraman hati karena permainan kecapinya Daud. Dari hanya permainan kecapi membawa promosi buat Daud, kenal dengan rajanya orang Israel, hanya karena permainan kecapi. Ini menunjukkan apa, saudaraku? Tuhan mau, saudaraku, dengar baik-baik, jadilah kita pribadi yang tidak menyia-nyiakan potensi, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak membuang-buang waktu. Gali setiap potensimu, kembangkan dirimu, khususnya buat orang-orang muda. Tidak ada berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengembangkan diri. Saya sampai hari ini, saudaraku, saya masih terus mengikuti pemuritan-pemuritan, kelas-kelas, mengikuti pembelajaran-pembelajaran sampai hari ini. Karena selama kita hidup, kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Ada banyak orang, saudaraku, yang tidak mau belajar, tidak mau diasah, tidak mau untuk digali potensinya. Makanya, saudaraku, potensi terbesar setiap manusia itu ada di mana? Yang paling terbanyak ada di kuburan. Serius. Ini pernyataan di buku loh, saudara, ya. Bahkan Albert Einstein aja mengatakan demikian, saudaraku, bahwa kemampuannya itu hanya kecil sekali yang dipakai, cuma 5% dari kemampuannya. Jadi bisa bayangkan 95% kemampuannya terpendam di kuburan. Lah kalau Albert Einstein aja cuma 5% lah, bagaimana kita? Berapa? 0,00000, kayak inflasinya Indonesia gitu, ya. Saya mau bilang, saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak mau menggali potensi, yang tidak mau mengembangkan diri, yang tidak mau mengasah dirinya dalam potensi, dalam talenta, dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Lebih memilih untuk zaman sekarang nontonin TikTok, nontonin Instagram, buang-buang waktu setiap hari cuman goler, ngelihat kiri, lihat kanan, cuma begitu doang. Nothing, nggak ada yang dikerjakan. Hari ini dengar baik-baik, saudaraku, orang yang mau mengizinkan dirinya diproses oleh Tuhan untuk mendapat promosi besar dari Tuhan, dia mau dibentuk dengan menggali potensi. Amin. Mengembangkan diri, tidak membuang-buang waktu dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bahkan, saudaraku, saat mengembalakan kambing dombanya, Daud seringkali harus membawa dirinya dalam perkelahian dengan binatang-binatang buas, dengan singa dan beruang. Saya waktu dengar cerita ini, saudaraku, ya, saya mikir gitu, ya, anak 10 tahunan pipinya masih kemerah-merahan. Kalau datang beruang, kalau saya ini, ya, saya jadi Daud gitu, ya, saya lagi ngangon kambing domba yang 2-3 ekor, lalu datanglah singa dan beruang mau makan kambing domba saya akan bilang gini, makan ya, jangan makan saya, makan nih kambing domba. Saya kabur, saudaraku. Tapi realitanya kan Daud nggak begitu, saudaraku, ya. Daud melawan mereka. Dan itu menjadi sebuah keterampilan, pelatihan mentalitas dalam kehidupan Daud menjadi seorang prajurit, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Betul? Makanya waktu Goliat
pahlawannya orang Filistin yang gedenya kayak raksasa itu menantang barisan Israel, tidak ada seorang pun Israel yang berani maju, termasuk Saul. Tapi Daud berani untuk maju dan berani untuk melawan Goliat. Kenapa? Karena Daud punya proses mentalitas yang sudah terlatih. Dia berkata bahwa kalau dulu singa dan beruang dia robek mulutnya karena dia seorang penggembala yang menjaga kambing domba ayahnya, maka dia percaya juga orang-orang yang tak bersunat itu akan dia robek mulutnya. Satu mentalitas, satu keterampilan, satu kemampuan, kekuatan yang terlatih dari proses hanya mengembalakan kambing dan domba. Amin. Saudara, saya melihat bahwa ini adalah sebuah pembentukan proses dia menjadi seorang pribadi yang punya mentalitas kuat gitu ya. Berbeda halnya dengan anak-anak zaman sekarang. Saya memilukan saudaraku ya. Kemarin saya sudah ungkapkan ini di doa pagi gitu ya. Sampai bukan lagi 1-2 keluarga, sampai disebutnya sebuah generasi, generasi Z, generasi strawberry yang kelihatannya bagus kan, buah strawberry bagus ya, bagus, merah, merekah gitu ya. Tapi begitu dipegang kenceng langsung mejret. Generasi yang lembek, yang gak berani untuk terima tantangan. Saya mau bilang saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang kuat. Jadilah kita pribadi yang terlatih. Saudara, saya mau katakan dalam proses Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, dalam tanda kutip, masa-masa yang bahaya, yang mengancam jiwa kita. Tapi justru di dalam kesemuanya itu Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mendidik kita. Dan percayalah bahwa dalam kesemuanya itu Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan celaka. Tuhan hanya ingin membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang kuat, yang terlatih, yang tangkas, yang punya keterampilan, yang punya kemampuan. Bahkan saya catat di sana, mengembalakan kambing domba membuat Daud memiliki kemampuan untuk mengembalakan bangsa Israel. Karena penggembalaan kambing domba yang hanya 2 ekor itu membuat Daud punya hati seorang gembala. Dia tahu bangsa Israel itu seperti domba yang mudah tersesat, yang mudah sekali untuk terhilang. Sehingga Daud menjaga bangsa Israel seperti dia menjaga kawanan dombanya. Dia terlatih untuk menjadi seorang raja yang bijaksana. Kenapa? Karena dari hasil penggembalaannya kambing domba dari rumah ayahnya. Saya mau katakan saudaraku, yuk hari ini berikan kerelaan hati kita. Waktu Tuhan izinkan kita diproses, kita dibentuk, kita sedang mengalami sebuah keadaan yang sukar, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak kita sukai. Percayalah, dalam kesemuanya itu Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk dalam sebuah rencana yang indah, rencana yang besar, supaya kita indah dalam pemandangannya Tuhan. Amin. Next, boleh lanjut multimedia. Maka saya tulis di sana saudaraku ya, bahwa Tuhan yang membentuk Daud dalam hidupnya sejak Daud masih kecil untuk mempersiapkan dia menjadi raja atas Israel. Dalam rancangannya Tuhan, Tuhan membuat indah pada waktunya. Ketika saudara dan saya mengizinkan Tuhan untuk memproses, untuk membentuk kehidupan kita. Sebab itu relakan hati kita untuk kita mengikuti kehendaknya dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketulusan. Amin. Ini hal yang pertama yang saya jumpai dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Ketika kita tidak memberontak, ketika kita tetap mengikuti dengan ketaatan, kesetiaan. Waktu Tuhan proses kita, kita penuh kerelaan hati untuk mengikuti setiap rencana rancangan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Next, yang kedua, coba kita lihat ayat 13 saudaraku. Saya sudah tulis di sana. Yuk kita baca sama-sama. 2
2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sekali lagi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudaraku, sejak Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel, roh Tuhan memenuhinya, roh Tuhan menguasainya, roh Tuhan memimpinnya, dan tidak pernah lagi meninggalkannya. Berbeda dengan Saul. Waktu Saul diurapi menjadi raja atas Israel, Saul bernubuat seperti salah seorang dari para nabi. Sampai dikatakan ada catatan sejarah orang Israel. Apakah Saul seorang dari para nabi? Ya, kenapa? Karena Saul bernubuat seperti salah seorang dari nabi. Saul dipenuhi dengan roh Allah, lalu Saul bernubuat. Tetapi sayang, Saul tidak taat kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan undur dari dia. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Tapi berbeda dengan Daud, saudaraku. Daud selamanya, selama dia hidup, tetap roh Tuhan tinggal padanya. Apakah Daud tidak pernah buat kesalahan? Banyak. Tapi ada perbedaannya, saudaraku. Daud menyesali dalam pertobatan untuk dia kembali kepada kehendak Allah, sehingga roh Tuhan tetap berkuasa atasnya. Hal yang kedua, saudaraku, ya, saya catat di sana mengapa roh Tuhan terus berkuasa atas Daud. Sebab Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Daud hatinya mencintai Tuhan. Daud hatinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Daud mengizinkan roh Tuhan menguasai hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat dengan Tuhan, dia akan mengizinkan Allah yang berkuasa atas hidupnya, Allah yang menjadi penguasa atas hidupnya, Allah yang menjadi raja di dalam kehidupannya. Seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, hal yang kedua yang saya catat di sini, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Bukan saja waktu kita punya kerelaan hati untuk dibentuk, bukan saja waktu kita mau mengizinkan diproses, dipersiapkan oleh Tuhan dalam rancangannya untuk menggenapi kehendaknya, tetapi waktu kita sungguh-sungguh hati kita melekat dengan Tuhan. Waktu sungguh-sungguh hati kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Boleh lanjut multimedia, ya. Saudaraku, saya percaya setiap kita pasti punya keinginan. Amin. Bahkan seperti lagunya Doraemon mengatakan apa? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Betul ya? Keinginan kita ada banyak sekali. Tapi dengar baik-baik, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, di dalam segala keinginannya, di dalam segala harapan, kerinduan, cita-citanya, kalau saja keinginannya itu bertentangan dengan keinginan Tuhan, maka dia sanggup menguasai dirinya. Saya catat di sana, saudara, waktu kita punya keinginan, tetapi keinginan itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka orang yang hatinya melekat pada Tuhan akan memilih melakukan kehendak Tuhan dan berani untuk menyangkal dirinya dari keinginannya itu. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan melakukan kehendaknya Tuhan, dia akan melakukan keinginannya Tuhan, menyangkal keinginan dirinya sendiri. Amin. Berbeda dengan Saul, saudaraku. Ya, dikisahkan kenapa Saul ditolak sebagai raja atas Israel. Karena waktu itu Tuhan memerintahkan untuk menumpas orang-orang Amalek sampai ke akar-akarnya, sampai ke kambing dombanya. Tapi ternyata, saudaraku, Saul menyisakan yang pertama, rajanya orang Amalek yang bernama Agag.
Dia arak-arak, dia puter-puter di seluruh Israel, menyanjung-nyanjung nama Saul. Saul raja hebat, Saul raja kemenangan, wah dan sebagainya, untuk menunjukkan kehebatan, kekuasaan, keakuhannya Saul. Ada banyak orang yang tidak lagi mau mengikuti keinginan hati Tuhan. Untuk apa? Untuk tahtanya, keakuannya. Kalau sudah bicara tentang nama besarnya, seringkali orang meninggalkan kehendak Tuhan. Seperti Saul, dia memilih untuk membawa Raja Agag berputar-putar di seluruh Israel, menyanjung nama Saul yang hebat. Padahal itu menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, bicara soal kalau ini cuan, ini untung, menguntungkan. Kambing domba yang kurus-kurus, potong, nggak masalah, murah. Tapi kambing domba yang gemuk-gemuk, Saul nggak tumpas, tapi dia kumpulkan lalu dibawa pulang. Kenapa? Ini cuan, ini untung, menguntungkan. Waktu ditegur, dia bilang apa? Dalilnya dalil rohani. Ini kan buat persembahan untuk Tuhan. Ada berapa banyak kita juga seperti itu, bisnis nyerong ke kiri, nyerong ke kanan, tipu sana, tipu sini, abu-abu, nggak hitam, nggak putih. Ya, habis itu kita cuci dosa, bayar persepuluhan. Habis itu kita pikir selesai perkara, karena duitnya sudah disucikan dengan persepuluhan. Hello, sampai keluar ayatnya. Mana yang lebih diperkenan Tuhan, ketaatan atau persembahan? Tuhan lebih memilih hati yang taat daripada persembahan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat dengan Tuhan, saudaraku, sekalipun itu menguntungkan, sekalipun itu mendatangkan cuan besar, dia tetap akan memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dan keinginan hati Tuhan. Amin. Dia tidak akan melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sampai akhirnya Saul ditolak sebagai raja atas Israel. Boleh kita lanjut? Saudaraku, saya catat di sini multimedia. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan bukan lagi cerita tentang dirinya yang mau melakukan. Boleh katakan amin. Sekali lagi, saudaraku, orang yang hatinya melekat pada Tuhan bukan lagi cerita tentang dirinya, bukan lagi pencapaian dunia yang diharapkan, tetapi hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Makanya saya seringkali berulang-ulang saya tekankan buat jemaat Itpat ini, nggak apa-apa lah ya, ini kan anak rohani saya sendiri gitu ya. Kalau saya sebagai bapak rohanimu berani untuk berikan hidupnya untuk Tuhan, masa sampean cuman berikan uangmu nggak berani untuk Tuhan? Nggak ada yang bilang amin. Ini serius, saudaraku. Saya berulang kali saya cerita, saya nggak pernah punya cita-cita keinginan untuk jadi seorang pendeta. Ya, ini Ibu Sherly ini tetangga saya dari kecil, kami gede bareng, dibaptis bareng, saudaraku. Ya, saya ditanya mau masuk mana, begitu lulus SMA dari BK 3, lulus, sebelah kan pendeta. Jadi ini ya, sekolah Petamburan ya, jadi pendeta ya. Ih, amit-amit, cabang bayi. Nggak mau. Betul-betul nggak ada keinginan dan nggak mau, saudaraku. Kalau saya renungkan sekarang, tahu begitu gue dari dulu sekolah pendeta. Sekarang udah mungkin lebih hebat gitu ya kalau lulusan Petamburan gitu ya. Saat itu nggak mau. Saya langsung ditanya, mau masuk mana? Saya mau masuk Fakultas Ekonomi Manajemen. Mau ngapain? Saya mau jadi manajer. Kokoh saya selalu ketawa. Emang bapak moyang lu punya perusahaan? Begitu lulus jadi manajer katanya. Ternyata Tuhan buktikan ngomongan dia itu salah gitu. Belum lulus, baru semester 2 sudah jadi manajer. Saya sampai ledekin dia, sorry, saya mah anak Tuhan Yesus, berbeda dengan kamu. Kamu mah harus mulai dari awal, dari sales keliling-keliling di jalanan. Saya mah anak Tuhan, beda, langsung jadi manajer. Kakek moyang saya yang kasih saya jadi punya perusahaan.
Saya bilang begitu, saya bercanda sama dia gitu. Ini serius saudaraku. Tapi ternyata Tuhan bilang cukup sampai di sini. Sekarang tinggalkan semuanya. Kamu sudah terlalu nyaman hidup di dalam sangkar emas. Sekarang keluar, terbang di udara. Nanti Bapa di sorga kasih makan. Kalau saya berani lakukan kehendak Tuhan, tinggalkan semuanya. Maaf kata saudaraku. Apakah saudara pikir kalau waktu saya ngelihat adik saya, ngelihat koko saya semakin diberkati secara finansial, apakah di hati kecil saya tidak iri dengan mereka? Mereka bisa gonta-ganti mobil, punya mobil banyak, punya rumah begini begitu, dibangun. Apakah saudara pikir saya nggak punya keinginan itu? Punya saudaraku. Tapi cuma satu perkara, saya sudah janji sama Tuhan, saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Bukan lagi pencapaian dunia yang saya kejar, bukan lagi sesuatu hal duniawi yang saya cari, hanya melakukan kehendak Tuhan. Makanya sekali lagi saya tekankan, kalau saya berani berikan hidup saya untuk Tuhan, masa saudara nggak berani kasih cuman duit doang buat Tuhan? Gereja mau bangun, berani untuk menabur buat Tuhan? Sekali lagi saudaraku, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya, bukan lagi cerita tentang dirinya, bukan lagi pencapaian dunia yang diharapkan, tetapi hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Keberhargaan dirinya, nilai hidupnya bukan lagi oleh karena mencapai apa yang ada dalam dunia ini. Bukan lagi karena saya punya rumah 2-3 biji, yang satu ada di Rancamaya, yang satu ada di Green Lake, yang satu ada di Gading Serpong, yang satu ada di Pantai Indah Kapuk. Bukan itu. Keberhargaan hidup saya bukan lagi soal dunia, mencapai pencapaian dunia, tapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Pencapaian yang terbaiknya, keberhargaan hidupnya ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, keberhargaan hidupnya saat dia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan berkomitmen untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Maka dia menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudaraku mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur hidup kita. Tuhan mau melihat bukan hanya dari tampilan luar kita. Kita orang Kristen, kita datang ke gereja, keluar masuk gereja setiap minggu. Lebih daripada itu, yang Tuhan lihat justru ada di dalam, yang tidak dapat dilihat oleh orang, yang ada di dalam hati kita. Biar kita kedapatan pribadi yang berkenan, indah dalam pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena kita bersedia untuk dibentuk, diproses. Kita mengizinkan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, mengendalikan hidup kita. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Bukan dengan persungutan, bukan dengan ocehan dan gerutuan, tapi kita percaya semua rancangannya adalah rancangan yang terbaik, yang terindah buat hidup kita. Bahkan yang kedua, orang yang indah dalam pemandangan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan bukan lagi pencapaian dunia, bukan lagi cerita tentang dirinya, tapi semua cerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita angkat satu buah pujian. Mari kita belajar pujian ini. Kalau belum bisa, kalau sudah bisa, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan keras. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku yang ku tahu.
Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan bersama-sama. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari awal kita nyatakan pujian ini. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidup. Yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biar sungguh Tuhan dapati, Tuhan melihat hati kami indah dalam pemandangan-Mu. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang mau dibentuk, mau diproses, mau dipersiapkan untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan bagi hidup kami. Bahkan kami mau Tuhan, hati kami semakin melekat, hati kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan lagi cerita tentang diri kami, bukan lagi pencapaian-pencapaian dunia yang kami inginkan. Keberhargaan hidup kami adalah ketika kami melakukan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau berkati setiap kami. Sungguh biar kami boleh menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita semua yang mendengarkan siap melakukan firman Tuhan. Ya, kita juga siapkan persembahan kita yang terbaik di saat ini. Kita akan bawa dalam rumah Tuhan amplop-amplop yang sudah dipersiapkan. Juga kalau enggak pakai amplop, silahkan pakai kris kanan kiri atau transfer bank. Dan kita percaya buat berkat untuk setiap kita. Kita berdoa, kami bersyukur buat berkat firman-Mu yang mengerjakan dalam hidup kami atas kehidupan untuk kami tetap taat di dalam Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap membawa persembahan dalam rumah-Mu, sucikan setiap uang yang kami persiapkan dan semuanya bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dengan segala syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Kita saksikan warta jemaat Gereja Betel. Shalom Jemaat GBI Ketarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 15 September 2024. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Ketarizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Ibadah Ketarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Ketarizo Kids. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah KKR Praise and Worship pada hari Sabtu tanggal 21 September pukul 3 sore di gereja. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Kaum wanitanya Allah, mari bergabung di acara talk show dengan tema Fresh and Natural Makeup pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 3:30 sore di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung di ibadah kompak yang diadakan 1 bulan sekali di minggu keempat. Info ibadah gabungan. Mari kaum pria dan wanitanya Allah dapat bergabung di ibadah gabungan kompak dan WBI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni pukul 7:30 malam di gereja. Info ibadah Komsal. Komsal Paus Indah dilakukan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Komsal Cipondo dan Komsal Persgaga dilakukan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dengan pembicara Pendeta Bambang Irawan MTH. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Andri Supriyatna, Ibu Li Swiing, Ibu Sulaina Veronica, dan Ibu Susanti. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. GBI Katarizo akan mengadakan HUT gereja yang ke-33 tahun tanggal 6 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam performance dan juga door press, dapat menginformasikan ke sekretariat gereja. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Andri, buat Ibu Li Swiing, juga buat Ibu Sulaina Veronica dan Ibu Susanti. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, sekali lagi saudaraku diumumkan bahwa gereja kita tepatnya tanggal 21 September ya seharusnya kita merayakan hari HUT yang ke-33 tahun. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. 33 tahun penyertaan Tuhan buat pekerjaannya di Taman Persgaga ini ya. Dan kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur nanti di minggu pertama bulan Oktober ya. Nanti yang akan menjadi ketua acaranya Bapak David Kaban ya. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan door prize ataupun juga mau menyumbangkan performance, silakan hubungi sekretariat. Dan kita sama-sama bersukacita di dalam acara HUT ini ya. Baik, juga diingatkan buat para pria dan wanita ada ibadah gabungan di akhir daripada bulan ini tanggal 28 nanti ya. Baik, itu saja saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama nyatakan pujian kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, hati kami bersyukur sebab Tuhan hadir, Tuhan nyata di atas puji-pujian kami, umat kepunyaan-Mu yang datang beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu melawat setiap kami, memberkati, membebaskan, memulihkan, bahkan menyembuhkan hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini tidak terkecuali. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Andri tanggal 9 September, buat Ibu Suiing tanggal 10, buat Ibu Sulaina tanggal 10 September, juga buat Ibu Susanti tanggal 13 September. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, sumber dari segala sumber pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Biarlah tambah usia, mereka juga boleh tambah cinta Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan, perlindungan dari Tuhan menyertai mereka supaya selalu baik keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa. Juga menyerahkan gereja kami dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Kami terlalu percaya melalui tempat ini daerah Tangerang dimenangkan buat Tuhan. Kota kami, kota Tangerang dimenangkan buat Tuhan. Ada banyak jiwa yang boleh datang beribadah kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersama-sama boleh dibentuk, diproses menjadi pribadi umat Tuhan yang dewasa, menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati dalam proses perizinan gerejamu Tuhan yang saat ini sudah sampai di tingkat akhir, di tingkat Pemkot Kota Tangerang, di Dinas Perizinan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang berperkara buat kami. Kami percaya Tuhan menolong sehingga semuanya akan jadi indah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan memberkati buat semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang membantu kami dalam proses perizinan ini, khususnya buat Bapak Haji Kosasi, anggota Dewan yang membantu kami dalam proses perizinan ini. Tuhan urapi dia dan Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mau membantu dan menolong kami untuk mengusahakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Engkau memberkati segala sesuatu yang kami perlukan untuk proses pembangunan gereja ini. Kami terlalu percaya bahwa Allah kami tidak terbatas. Berkat bangsa-bangsa akan tercurah di tempat ini, sehingga gereja ini akan limpah anugerah Allah. Segala yang kami butuhkan Tuhan yang menyediakan untuk pembangunan gereja ini. Karena itu berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah alih kepemimpinan nasional dari presiden lama kepada presiden terpilih sampai kepada proses pelantikannya. Kami mohon pertolongan-Mu supaya berjalan dengan aman, terkendali dan tertib. Semua pihak-pihak yang coba untuk merintangi dan menggagalkan, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan siasatnya di dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan buat bangsa ini, bahkan pemilihan para menteri-menteri, semua jajaran kabinet, bahkan seluruh jajaran staf-stafnya ke bawah. Tuhan menolong dan memberkati semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang takut akan Tuhan, yang membawa sejahtera bagi bangsa ini. Bahkan kami berdoa buat pilkada di seluruh serentak Indonesia. Kami berdoa biar khususnya buat di Kota Tangerang dan Provinsi Banten ini Tuhan akan pilihkan dan tetapkan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh hatinya mau bekerja membawa sejahtera bagi bangsa ini. Hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka, dan Tuhan akan tetapkan dan pilihkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami usahakan, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkatinya dengan keberhasilan dan keberuntungan.
Kami percaya damai sejahtera Allah turun melingkupi kehidupan kami. Setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga keluarga yang merindukan keturunan diberkati oleh Tuhan, buah kandungan mereka. Biar sungguh-sungguh mereka mendapatkan keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berkati buah kandungan pasangan-pasangan muda yang merindukan akan keturunan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Ibu Tio Kitli yang saat ini sedang sakit demam Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu, jamahan-Mu yang menyembuhkan Ibu Joko Tuhan, Ibu Tio Kitli di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit memperoleh kesembuhan di dalam Kristus. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.